Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Jongki Irawan, mengampu di bidang studi matematika dan mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas dan pembina OSIS. Di sini yang pertama ingin saya sampaikan adalah selamat bergabung di SMKN 1 Tanjung Sari. Anda siswa-siswi kelas 10 telah memilih jurusan yang tepat, telah bergabung di SMK Tanjung Sari. Dan yang kedua, permintaan maaf atas informasi yang simpang siur untuk kegiatan MPLS, baik dia luring maupun daring, di mana keadaan untuk Kecamatan Tanjung Sari termasuk zona merah, yang tadinya kita memutuskan untuk tatap muka atau luring kegiatan MPLS-nya dilaksanakan secara daring. Mungkin siswa-siswi kelas 10 banyak yang merasa kecewa, sudah mempersiapkan berbagai macam peralatan, baik berupa topi, name tag, terus juga baju putih dan hitam, tapi semua itu tidak ada yang sia-sia. Itu masih bisa dipakai nanti untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Dan yang ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah, walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19 dan kita tidak pernah tahu kapan selesainya ini, walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap semangat terus juga dan tetap menjaga protokol kesehatan. Di sini poin inti yang ingin saya sampaikan adalah tentang organisasi OSIS. Apa sih OSIS itu? OSIS itu adalah kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah. Di sini tujuan OSIS adalah untuk pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah. Jadi, fungsi OSIS adalah menyampaikan aspirasi, memberikan pendapat, sampai juga mungkin bisa sampai mengkritik apa yang ada kegiatan di sekolah. Terus juga untuk jalur pembinaan kesiswaan kita di sini ada 4. Yang pertama ada organisasi kesiswaan, yang kedua ada latihan kepemimpinan, dan yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan keempat, kegiatan wawasan. Tujuan OSIS adalah menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas ke dalam satu wadah yang bebas dan tidak terpengaruh dari lingkungan luar sekolah. Itu adalah tujuan OSIS. Jadi, OSIS ini adalah tujuannya sebagai wadah untuk menyampaikan ide, pikiran, kreativitas, sampai juga kritik untuk membangun kebersamaan sekolah biar lebih maju. Itu dari tujuan OSIS. Untuk organisasi OSIS ini, OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Organisasi itu adalah dalam kelompok kerjasama antara pribadi untuk mencapai tujuan yang sama. Itu fungsi definisi dari organisasi. Untuk siswa adalah peserta didik pada sistem pendidikan atau satuan SMA dan SLTA. Itu siswa. Intra terletak di dalam lingkungan sekolah dan tidak ada faktor lain di luar dari sekolah. Itu dari intra. Untuk sekolah adalah tempat pendidikan, kegiatan belajar mengajar. Nah, itu adalah definisi dari organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut dengan OSIS. Di sini mungkin pandangan-pandangan kalian tentang OSIS adalah banyak yang dapat paradigma yang negatif. Tapi poin yang paling penting adalah ketika kalian bergabung di dalam anggota OSIS, kalian sudah membangun diri kalian, pribadi kalian jauh lebih berkritis untuk berpikir kritis. Bagaimana cara meluangkan ide, meluangkan pemikiran, meluangkan kreativitas, bakat, dan sebagainya di dalam ruang lingkungan sekolah, dan itu dalam satu wadah, yaitu OSIS. Nah, itu definisi secara singkat dari OSIS. Untuk tugas pembina OSIS. Tugas pembina OSIS yang pertama adalah tanggung jawab atas pembinaan OSIS. Yang kedua, memberikan nasihat kepada perwakilan kelas. Dan yang ketiga, menyelesaikan anggota-anggota perwakilan kelas. Dan yang keempat, evaluasi terhadap tugas OSIS. Ini tugas dari pembina OSIS.
Terus tujuan OSIS. Tujuan dari OSIS adalah meningkatkan generasi penerus yang beriman dan membangun landasan kepribadian yang kuat, membangun wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Dan terakhir, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Itu tujuan dari OSIS. Sekarang OSIS kita mungkin masih dalam keadaan pandemi, tapi kegiatannya tetap berjalan. Walaupun pemilihan OSISnya dilakukan secara daring, tapi itu sudah cukup efektif. Karena kita tidak bisa menyalahkan keadaan karena posisi lagi pandemi COVID-19. Siapapun yang mau bergabung, siapa yang mau bergabung, untuk siswa-siswi kelas 10 yang ingin bergabung ke dalam anggota OSIS, bisa nanti kita mendaftarkan ngeblank. Apa ulang? Udah berapa menit? 6. 6. Dari siapapun itu. Dari siapapun yang ingin. Dan siapapun yang ingin terlibat atau masuk ke dalam anggota OSIS, kita akan melakukan seleksi untuk pemilihan ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota-anggota lainnya. Di sini kita akan lihat lagi untuk keadaan kedepannya, karena semua siswa itu termasuk anggota OSIS. Terus anggota OSIS tersebut atau siswa tersebut berhak untuk menyalurkan hak suaranya untuk pemilihan, baik dia ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara, dan anggota-anggota OSIS lainnya. Mungkin di tahun pelajaran 2021-2022 ini kita tidak akan lama lagi untuk melakukan pemilihan ketua OSIS dan anggota-anggota OSIS lainnya. Nanti adik-adik siapkan dirinya, mulai dari mental, tata cara, perilaku, adab yang pertama atau etika, dan di situ kemungkinan besar kalian bisa masuk ke dalam anggota OSIS dan mungkin bisa terpilih menjadi ketua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.